Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait membuat CRUD, PHP, MySQL dan Bootstrap 5 ya. Di sini kita menggunakan modal. Di video sebelumnya kita sudah berhasil instalasi modalnya ya. Silakan teman-teman lihat ya, di sini ketika kita tekan tombol tambah data, maka data kita atau modal kita tampil ya. Modal kita tampil di sini ya. Namun di sini belum kita lakukan simpan data, kita baru melakukan instalasi Bootstrap-nya ya. Dan modalnya silakan teman-teman pastikan dulu berhasil tampil modalnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan pembuatan database dan lain-lainnya. Silakan teman-teman buka kembali projectnya. Kita akan lanjutkan untuk membuat database. Silakan teman-teman buka dulu localhost PHP admin-nya. Lalu silakan teman-teman buatkan database baru ya. Klik new. Di sini kita beri nama misalnya db_crud underscore modal ya. Nah, kita buat saja seperti itu. Kalau sudah, silahkan dibuat ya, di create. Kemudian di sini kita buatkan tabel namanya tmhs ya. Fieldnya misalnya di sini kita kasih 5 ya. Lalu silahkan klik go. Kita buatkan fieldnya yang pertama ID MHS, tipe datanya integer, panjang karakternya itu 11. Kemudian di sini ID MHS ini kita buat di auto increment dan sebagai primary key ya. Silakan teman-teman klik AI ini, kemudian klik primary lalu go ya. Kemudian di sini kita buat name ya. Field name, nama, kemudian alamat, lalu prodi ya. Prodi. Name ini kita kasih varja, kemudian 150 panjang karakternya. Name ini kita kasih 10 aja. Kemudian nama 150, alamat juga kita kasih 150. Kemudian prodi saya kasih 20 ya, atau 25. Silakan dibuat seperti ini, lalu silakan di go ya, di save ya. Silakan di save. Oke, kalau sudah di save, nah silakan kita langsung aja masukkan datanya ya, data sementara. Silakan teman-teman klik insert ini, lalu kita masukkan misalnya 20 50 001, namanya Muhammad Hafid, alamatnya Lingkas, kemudian prodinya S1 Sistem Informasi. Kemudian di bawah sini kita isikan misalnya 22.51.002. Kemudian namanya Muhammad Uwais. Lalu dia ditarakan, kemudian prodinya misalnya S1 Teknik Informatika. Oke, silakan teman-teman go ya, jangan go yang di sini tapi go yang di bawah sini biar datanya keduanya tersimpan ya. Silakan di go. Oke, sudah berhasil di insert 2 baris ya. Ketika kita browse, maka data kita sudah tampil seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke text editornya ya. Di sini kita akan tambahkan lagi satu file namanya koneksi.php ya. Silakan teman-teman buat dulu ya. Ini koneksi.php. Kita akan simpan koneksi database kita di sini ya. Jadi nanti di index dan di aksi CRUD ini kita tinggal include-kan aja ya, atau kita panggil. Di sini kita tambahkan dulu tag PHP. Kemudian kita buat begini ya. Di sini kita koneksi database ya. Kita kasih komentar dulu. Lalu di situ kita isikan user atau server dulu ya. Server sama dengan localhost, kemudian user ya. User di sini kita isikan root, kemudian password kita isikan kosong aja karena kita belum memiliki password di database kita. Database kita namanya apa tadi ya? Namanya adalah db_crud underscore modal ya. Berarti sini db_crud underscore modal.
Kalau sudah silakan di save ya. Nah, nanti untuk username, password dan database ini silakan teman-teman menyesuaikan ketika teman-teman sudah online kan aplikasi ini, atau di server teman-teman ya, di web server teman-teman memiliki settingan yang berbeda ya, misalnya username atau passwordnya ada, silakan teman-teman isi ya. Kemudian di bawahnya kita buat koneksinya. Di sini kita tampilkan atau kita buatkan variabel koneksi sama dengan MySQL, kemudian connect. Lalu kita panggilkan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu variabel server yang pertama. Kemudian yang kedua itu user. Yang ketiga itu password. Lalu yang terakhir adalah database. Kemudian kita tampilkan or die ya, ketika ada pesan error maka dia akan ditampilkan menggunakan MySQL, kemudian error ya, error. Kemudian di sini kita tampilkan atau kita panggil variabel koneksinya ya. Oke, silahkan di save dulu ya, silakan teman-teman ketikkan, pastikan sama ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba panggilkan koneksi database kita di dalam indeks ini ya. Silakan teman-teman arahkan di paling atas ya, di paling atas ini, di atas doc type ini kita tambahkan aja PHP ya. Kemudian di sini kita kasih keterangan panggil koneksi database. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya menggunakan include kemudian koneksi .php ya. Nah, jadi ini nama file ya, koneksi .php ini nama file. Kalau teman-teman buatnya koneksi database .php ya boleh juga ya, enggak masalah. Silakan di save. Kemudian di refresh di sini ya. Nah, kalau tidak ada error berarti koneksi kita berhasil. Kalau ada error seperti ini, misalnya ini saya hapus T-nya, saya save. Kemudian saya refresh di sini. Nah, ketika ada pesan error seperti ini, jangan panik ya, kita tinggal baca aja errornya, kita cari kesimpulan bahwa di sini dia katakan host is no ya, artinya tidak dikenali hostnya. Nah, berarti ini hostnya kita tambahkan T ya, host localhost. Kalau sudah silakan di refresh lagi. Nah, kalau sudah tidak ada tampil apa-apa ya, tidak ada tampil error, berarti koneksi database kita berhasil ya. Oke, jadi silakan teman-teman buat dulu databasenya, tabelnya, kemudian isi dulu datanya, lalu buatkan file koneksi dan buatkan koneksi databasenya ya. Kemudian silakan panggil di indeks. Kalau tidak ada terjadi error, maka koneksi teman-teman sudah berhasil ya, koneksi database kita sudah berhasil. Silakan teman-teman buat dulu ya. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Silakan teman-teman simak dulu videonya ya. Silakan teman-teman simak, pastikan berhasil dulu. Kalau tidak berhasil silakan dicoba cek apa kira-kira kesalahannya ya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.